pihak Akas bilang kalau tidak diberikan nafkah batin selama 8 bulan, Mbak, katanya. Itu benar apa enggak, Bang, sebenarnya? Gimana? Ini pihak Akas bilang kalau dia tidak diberikan nafkah batin selama 8 bulan. Bapak ini mungkin gimana, Bang? Oh, yang bilang dingin itu ya? Iya. Misalnya dari anak aja udah deket jaraknya. 1 bulan aku nggak mengandung, 1 bulan itu jedanya, habis itu mengandung lagi. Itu dingin kah? Berarti membantah soal 8 bulan tidak diberi nafkah atau tidak memberi nafkah batin ya? Jadi Mbak Feni-nya. Iya. gua kasih jawaban lelaki aja ya. Agak susah itu dicerna bagi kaum pecinta daging kambing. Nah udah itu aja. Lagi nggak ada lah, bullshit lah. Ngomong apa itu? Ya udah, tapi kalau dia mau ngomong biar aja. Kadang gua bingung lihat orang kadang istilahnya gini ya. Apalagi di Jakarta ini. Jakarta ini kalau mau diikutin mewahnya nggak ada habisnya. Ya, kalau masih naik mobil nggak usah belagu deh. Kecuali lu udah punya private jet, itu mah beda kan gitu. Dan orang kaya di Indonesia ini ya udah bukan mobil levelnya. Jika bilang Jakarta, gua nggak tahu daerah. Kadang ada orang-orang datang kadang kayak seakan-akan mereka itu di Malaysia itu pemegang saham Twin Tower. Datang ke Indonesia cerita miliar, ratusan juta kan gitu. Ya udah deh. Karena kita tahu riwayat latar belakangnya seperti apa kan. Orang kaya di negaranya tidak akan merantau ke negara orang. Dah, kalian garisin. Pakai tinta merah kalau mau perlu. Oke. Dari zaman prasejarah sampai hari ini, ya, kecuali ekspansi kerajaan, dah, yang namanya orang merantau itu pasti dia untuk memperbaiki ekonomi dia di tanah baru. Itulah judulnya merantau. Nggak ada konglomerat pergi merantau, nggak pernah sejarah. Cek konglomerat mana yang anaknya mau dia di luar, yang jauh dari dia, di luar rumah, nggak ada. Omong kosong. Jadi kalau ada orang merantau begitu ngakunya orang kaya, ya cukup tahu aja. Berarti Anda sedang dibingung. Oke. Oke, Bang. Ya, terkait satu lagi. Ini dengan netizen nih ya, gitu. Kalian minta saya proses dia. Saya mengatasnamakan kedua wanita ini sebagai klien. Kalian minta saya proses dia. Kalian minta saya baju orange-kan dia. Kalau kalian memang nggak bisa sabar, kalian pesan aja sendiri baju orange-nya gitu ya, sesuai dengan ukuran yang kalian suka, warnanya mau terang mau muda terserah. Nomornya kalian yang atur. Jangan diatur-atur saya ya. Saya tidak terikat dengan kalian siapapun. Dan saya tidak punya kepentingan untuk mengikuti keinginan kalian. Klien saya ini, kebetulan mereka public figure, jadi banyak yang menonton. Itu aja. Saya praktisi hukum, saya punya cara kerja saya sendiri, dan hukum punya koridor dan waktu bekerjanya sendiri. Ini nggak bisa dirusak, ya. Jadi ada istilahnya satu pepatah tua yang mengatakan, kau tidak bisa melahirkan satu anak dalam 1 bulan dengan menikahi 9 wanita, nggak bisa, ya. Ada durasi-durasi yang harus dipenuhi, harus ada durasi-durasi yang diikuti. Kalau saya